Alur cerita film Ongbak. What's up brother sekalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Bang Zi akan mereview alur cerita dari film Ongbak yang diperankan kakak seperguruan Bang Zi waktu di Thailand belajar Muay Thai, yaitu Tonija. Canda ya. Oke, langsung saja. Bang Zi perkenalkan aktor utama dari film ini, yaitu Tonija, berperan di film Ongbak yang rilis pada tahun 2003. Dan dari film ini juga cikal bakal bela diri Muay Thai di seluruh dunia semakin terkenal. Tanpa berlama-lama, Bang Zi langsung saja mulai saja ya. Enjoy the show. Dikisahkan, di awal adegan kita disuguhkan dengan beberapa orang yang sedang memperebutkan seutas kain yang berada di atas pohon, yang mana mereka sebelumnya telah dilumuri oleh tanah liat di sekujur tubuhnya. Oke, lanjut. Dan tanah liat tersebut yang dinamai retak dengan puluhan pemuda yang mengikuti kegiatan tersebut, dan kain itu akan dipasangkan bagi siapa yang dapat mendapatkannya, dan akan dipasangkan oleh sang Ongbak pada perayaan dari hari besar. Setelah beberapa waktu dan persaingan yang ketat, kain itu pun berhasil diambil oleh seorang pemuda. Ya, dia adalah Bak Ting atau Ting ya, bukan Ayu Ting Ting ya. Dan inilah dia. Dan dialah orang yang berhasil mengambil kain. Akhirnya, hari pemasangan kain pun tiba. Saat upacara sedang digelar, datanglah Bak Don yang hendak membeli artefak di sana. Namun, dikarenakan di desa ini masih melekat adat istiadat yang tidak boleh menjual barang keramat di desa, maka Bak Don harus pulang dengan tangan kosong. Karena penduduk setempat tidak mau menjual benda keramat yang ada di desa mereka. Oke, lanjut. Malam pun tiba. Setelah menemani cucunya berlatih Muay Thai, kakek Ting lalu pergi ke tempat Oting berada, atau ke tempat Ongbak berada. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang, dan kakek Ting sadar keesokan paginya. Lalu warga terkejutkan dengan menghilangnya kepala Ongbak dari badannya. Lalu kakek Ting menceritakan bahwa Don mencuri kepala Ongbak tadi malam. Lalu Bak Ting memutuskan untuk mengambil kembali kepala Ongbak dari Bak Don. Sebelum berangkat, dia dibaiat dan diberikan jimat suci dari biksunya agar selamat di perjalanannya. Lanjut, kemudian warga desa memberikan sebagian hartanya kepada Bak Ting untuk dibawa sebagai bekal ke kota Bangkok. Dan salah satu sesepuh memberikan alamat yang akan Bak Ting tuju. Sesepuh itu meminta Bak Ting agar menemui anaknya, karena dia adalah orang yang mungkin tahu di mana Bak Don berada. Dan setelah mendapatkan uang panai yang cukup banyak, maksudnya uang bekal perjalanan yang cukup banyak, dan akhirnya Bak Ting berangkat menuju kota Bangkok sendirian. Oke, lanjut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampailah Bak Ting di kota Bangkok dan berhasil bertemu sahabatnya saat di kampung dulu. Dan dia adalah Bak Kum Le ya, yang sedang bersama teman wanitanya, dan inilah Bak Kum Le. Faktanya, mereka adalah penipu ulung yang selalu berkolaborasi menipu lawannya. Mereka juga penjudi yang banyak utangnya di mana-mana. Namun kedatangan Ting tidak disambut baik oleh Kum Le, dan dia juga tidak mengakui berasal dari kampungnya Ting. Namun sifatnya langsung berubah 180 berapa ya? Setelah pokoknya 180 pokoknya. Ketika mendengar uang Ting jatuh ke lantai, kring-kring bunyi gitu ya. Kemudian Ting langsung diajak Kum Le ke tempatnya. Ternyata dia menipu Ting dan mengambil semua uang Ting yang berada di dalam tasnya. Lanjut. Kemudian Kum Le langsung pergi ke tempat tarung bebas dan mempertaruhkan semua uang milik Ting yang diambilnya tadi kepada salah satu petarung di sana. Namun sialnya, dia kalah dalam pertaruhan itu. Kemudian uang milik Ting langsung lenyap seketika. Terlihat di sana ada juga Don yang sedang membawa sesuatu. Ternyata dia tidak berhasil membawa artefak dari desa Nang Pradu, namun dia membawa kepala Ongbak sebagai gantinya. Di sisi lain, Ting yang merasa dipermainkan langsung pergi menyusulnya. Namun di sana, dia malah terjebak dengan pertandingan tarung bebas yang tidak ia rencanakan, karena dia hanya ingin mengambil barang miliknya. Dan dengan mudah dia dapat mengalahkan juara bertahan pertandingan itu.
karena Ting adalah seorang petarung Muay Thai, Muay Boran. Dengan berbekal kecewaan yang amat mendalam terhadap teman sekampungnya, Ting pun meninggalkan Kumlei dan memutuskan mencari Don sendirian dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, hilangnya kepala ombak sangat amat berdampak besar bagi desa Nang Pradu. Sekarang desa Nang Pradu sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan, sehingga penduduk di sana krisis air dan tanah yang mulai tandus. Sumber air susah dicari. Dan setelah berpisah dari Ting, Kumlei melanjutkan kembali aksinya menipu di tempat perjudian. Dan seperti biasanya, dia melancarkan aksinya dengan sahabat karibnya itu. Malam itu, dia mendapatkan untung yang sangat banyak dan rencana mereka sangat berjalan dengan mulus. Keesokan harinya, mereka didatangi oleh seorang rentenir dan kemudian memukulinya. Untungnya Ting dan ada di daerah itu dan membantu mereka melawan rentenir tersebut. Setelah semua rentenir kalah, mereka pun kabur. Namun nyatanya, mereka tidak kabur, malah membawa teman-teman satu kompleknya untuk menyerang Ting dan Kumlei. Lalu dengan gerakan kaki seribu, bukan kelabang seribu ya, memutuskan untuk kabur. Kemudian pasukan rentenir komplek tersebut langsung mengejar mereka bertiga dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika keadaan tidak memihak Subota, Kumlei di sana dengan menggunakan cabai yang ada di sekitarnya, dia berhasil menghambat sedikit pergerakan para rentenir. Namun hal itu belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari kejaran rentenir komplek yang sangat banyak ya. Untung Kumlei bertemu dengan Ting, lalu Kumlei minta tolong Ting dan syarat dia akan membantu menemukan Don. Oke, lanjut. Malam pun tiba. Ting kembali dibawa ke tempat tarung bebas kemarin. Ternyata Kumlei suka datang ke tempat ini untuk berjualan narkoba di sana. Di sisi lain, bosnya Don berencana melakukan pertarungan Ting dengan Big Bear. Nama pertarungnya Big Bear, karena Ting telah membuatnya bangkrut pada pertandingan sebelumnya. Lalu Big Bear mulai memancing Ting agar dia mau melawannya. Karena yang dicari bukanlah pertarungan, Ting pun mengabaikannya. Namun Big Bear yang terus mengerancu dan berkata ujaran kebenciannya. Akhirnya kemudian dia melecehkan pelayan dan memukulinya. Ketika pelayan hampir sekarat, dengan pemikiran yang cukup matang, akhirnya Ting pun langsung turun menghadapinya dan pertarungan pun dimulai. Let's fight. Terlihat penonton terpukau dengan kemampuan Ting dan mengalahkan Big Bear dengan begitu mudah. Bos besar yang menyaksikan hal itu semakin geram. Akhirnya dia kembali mengeluarkan petarungnya yang lain untuk melawan Ting. Dengan terpaksa dia harus melawan petarung tersebut. Ting yang seorang petarung Muay Thai dari desa Nang Pradu dapat dengan mudah melawan lawan yang kedua ini yang seorang petarung taekwondo. Karena lincah kakinya ya, masih bilang petarung taekwondo aja. Hingga di akhir pertandingan, ternyata ada seseorang yang memperhatikannya. Dia adalah Crazy Dog, bukan Mad Dog ya. Dia adalah Crazy Dog tuh anjing gila ya, dijuluki anjing gila. Julukan ini diberikan karena dia bertarung dengan menghalalkan segala cara agar bisa menang, sekaligus lawan terakhir Ting. Setelah si Kriting kalah, si Crazy Dog pun langsung masuk ke arena pertarungan. Oke, lanjut. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun Ting tetap bisa mengalahkan si Crazy Dog. Karena Ting adalah seorang petarung Muay Thai asli, no tipu-tipu, dari desa Nang Pradu. Dan akhirnya si anjing gila pun dibuat terkapar olehnya. Belum juga menikmati kemenangan yang beruntun, Ting melihat Don dan langsung mengejarnya. Don yang tahu di dalam bahaya bergegas pergi dari sana. Sialnya, polisi datang dan mengacaukan semuanya. Dan akhirnya Don pun lepas dari genggaman Ting. Oke, lanjut. Pagi pun tiba. Terlihat Don dan pacarnya akan melakukan mantap-mantap sebelum beraktivitas. Namun pacarnya terlihat sedang tidak ada gairah untuk mantap-mantap. Faktanya dia berpikir mau bertobat dalam mengkonsumsi narkoboy. Namun Don malah tertawakannya dan memasukkan semua narkobanya ke dalam mulut pacarnya, sehingga sang pacar overdosis. Dan selang beberapa saat kemudian datanglah Ting bersama Kumlei untuk menangkap Don di sana. Namun berkat kegesitan Don, akhirnya Don pun lolos dan dibantu dengan
geng bajai yang anggotanya bisa dibilang sekampung dan mengejar si Ting. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ting pun menunjukkan aksi parkurnya yang dilakukan kolaborasi dengan teknik Muay Thai yang memukau. Oke, lanjut. Setelah aksi kejar-kejaran yang sangat panjang, akhirnya Ting pun berhasil masuk ke bajai yang dikendarai oleh Don dan berakhir masuk ke laut bersamaan dengan bajainya. Apa nggak rusak tuh bajai ya? Oke, lanjut. Dan di dalam air mereka pun masih melakukan perkelahian yang belum usai di daratan. Namun Ting dikagetkan dengan patung Buddha yang jumlahnya belasan terjebak di dalam laut. Namun karena keperhatian terhadap patung Buddha, membuat kehilangan Don yang kedua kalinya. Malamnya, pihak polisian mengangkut semua patung Buddha yang ada di dalam air tersebut. Dan ternyata semua patung tersebut milik si bos besar. Karena dia mengetahui dalang di balik tersitanya patung tersebut karena Ting yang telah melapor ke pihak yang berwajib. Kemudian si bos besar udah nggak sabar lagi nih kayaknya dan menculik Kumle dan teman-temannya dan termasuk Ting juga ya. Lalu mereka dibawa ke hadapan si bos dan si bos mengatakan dia akan memberikan kepala ombak jika Ting mau melawan tangan kanan si bos. Nah, jadi disuruh tarung lagi nih pada baru sekalian. Kemudian Kumle mengatakan kepada Ting agar dia mau bertarung yang terakhir kalinya sebagai jaminan agar bisa menembus kepala ombak, sebagai jaminan agar dapat menembus kepala ombak dari tangan si bos. Tentu saja, kemudian dia pun menyanggupi permintaan Kumle meskipun harus berkorban nyawa, karena tujuannya memang itu ya. Sebagai taruhannya, apapun akan dilakukannya Ting jika itu dapat membawa kepala ombak kembali ke kampung halamannya. Oke, lanjut. Beberapa hari kemudian, mereka sudah ada di Burma untuk melakukan pertarungan. Lalu Ting pun mulai melakukan persiapan melilitkan tali tangannya sebagai sarung tinju. Bisa dibilang Muay Boran ya kalau tradisionalnya. Kalau Muay Thai yang sekarang pakai sarung tinju beneran ya. Lanjut. Di sisi lain, tangan kanan si bos juga ternyata ahli bela diri Muay Thai. Terlihat menyuntikkan doping agar dirinya tetap kuat selama pertarungan. Oh, jadi pertarungan satu ini pakai obat ya. Dan saat pertarungan tiba, keduanya sudah tampak bersiap di sudut ringnya masing-masing. Dan pertarungan pun dimulai. Oke, lanjut ke pertandingan. Serangan beberapa kali dilayangkan oleh Ting, namun musuhnya tidak bergeming sedikit pun. Apa karena efek obat ya? Semua serangan kuat dari Ting dapat ditahan dengan santai oleh tangan kanan bos besar. Hingga akhirnya ketika Ting mulai menendang lehernya, dia pun mulai bereaksi. Dan pukulannya sampai bisa membuat Ting melayang ke udara, berputar-putar si Tingnya. Dan Ting pun dibuat KO saat itu juga, hingga dia harus terlempar keluar arena karena terjangan tendangan di tangan kanan si bos. Setelah pertandingan selesai, bos besar pun meminta untuk datang ke hadapannya dan meminta setnya, yang faktanya itu adalah jebakan untuk mereka. Dan di sana mereka akan dibunuh oleh si bos besar. Dengan kekuatan amarah yang berada di hati Ting, membuatnya beli tenaga baru, membuat Ting dapat mengalahkan semua anak buah bos yang berada di situ. Oke, lanjut. Kemudian dia pergi menemui si bos yang aslinya hendak memenggal kepala Buddha. Namun kali ini pukulnya gitu. Oke, lanjut. Kemudian dia pergi menemui si bos yang aslinya hendak memenggal kepala Buddha kembali. Namun kali ini ukurannya lebih besar, beberapa kali lipat dari kepala ombak. Lalu anak buah si bos menyerang Ting, namun satu persatu anak buah si bos dapat dikalahkan oleh si Ting. Namun naas sebagai Kumle, tangan kanannya dipatahkan oleh sang lawan. Kemudian Ting pun membalas dan langsung mematahkan kaki orang telah mematahkan tangan Kumle. Sebelum Ting mulai beraksi lagi, Ting pun membuka bungkusan yang diberikan oleh gurunya dan mulai memakan dan membaluri ramuan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian kembali berhadapan dengan tangan kanan si bos. Namun kali ini dia tampak tidak ada apa-apanya dibanding saat pertarungan kemarin, karena kemarin pakai disuntik ya. Untuk menghadapi Ting, dan setelah menggunakan obat dia berhasil memukul Ting dan bahkan hampir membunuh Ting. Namun
Karena Ting masih mengingat amanat dari warga desa yang Ting kembali bangkit dari kubur, dari kekalahannya ya, dan memiliki kekuatan baru. Oke, lanjut. Ting kembali menghantam tangan kanan si bos sampai tangan kanan si bos benar-benar kalah dan tak berdaya lagi. Namun, tiba-tiba si bos menembak ke arah Sting tanpa pengetahuannya dan mengenai bahu kanan Ting. Untungnya, Humley datang dan memukul si bos dengan tangan kirinya. Masih kuat juga ya, karena tangan kanannya udah patah ya. Lanjut. Namun ternyata si tangan kanan belum benar-benar kalah dan langsung menendang Humley dan terkapar. Lalu si Ting dengan cekatan menghantamnya dengan elbow atas yang sangat keras, bam gitu ya, hingga membuat si tangan kanan is dead. Ketika itu si bos masih menghancurkan kepala Ong Bak yang telah membuat kekacauan yang sangat banyak. Untungnya Humley berhasil menyelamatkan kepala Ong Bak meski tubuhnya menjadi sasaran dari genir yang dilayangkan oleh si bos. Menutupi kepala Ong Bak agar nggak pecah ya. Dan kepala Buddha yang besar pun roboh yang di belakangnya dan menimpa si bos besar dan Humley, dan beruntung Humley dapat menghindar. Namun dia berhasil melindungi kepala Ong Bak meski dia harus mati tertimpa kepala Buddha. Ternyata sudah menghindar masih kena juga ya. Dan setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Ting kembali ke desanya dan membawa kepala Ong Bak. Oke, lanjut. Kepala Ong Bak pun sudah terpasang kembali dan desa tersebut pun mulai makmur kembali, nggak kekeringan lagi, peta sulit air nggak ada lagi, sumber air sudah dekat ya, dan perayaan berjalan lancar sesuai rencana. And the end. Oke para sekalian, itulah tadi perjalanan alur cerita film Ong Bak yang sangat menegangkan dan mengesankan. Pesan singkat dari Bang Zi, cerita ini adalah selagi hal itu baik, maka perjuangkan hingga titik darah penghabisan. Oke para sekalian, terima kasih atas pendengarannya dan selamat menyaksikan next video Bang Zi.